Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ani Cahyani dari SMA 3 Semarang. Nah, kali ini saya akan berperan sebagai coach. Nah, kemudian yang kedua ada Pak Fendi dari SMK Bagi Menegeri akan sebagai coaching. Kemudian ada pengamat satu Bu Tanti Supraida dari SD Tambak Haji 3 Semarang. Kemudian pengamat duanya ada Bu Suratni Agustini dari SMA 5 Semarang. Bu Ani, Iya. masih ingatkah bagaimana percakapan dari coaching? Oke, nah percakapan coaching itu ya sebaiknya ada yang namanya mendengarkan aktif, ya kan, lalu kesadaran penuh seperti itu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu gimana kita bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching seperti itu. Selanjutnya kompetensi coaching apa yang perlu dikembangkan dari ini nanti ngobrol-ngobrol ini apa kira-kira? Kalau saya sih pengennya ini Bu, apa namanya, gimana sih mengajukan pertanyaan yang bobot itu lebih keren lagi kayak gitu di Bu. Saya pengennya seperti itu. Oke. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi itu apa? Kira-kira apa? Ya kalau bisa yang bebas dari judgement kali ya. Oke. Terus yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu apa kira-kira? Nah, kalau bisa ya tidak berasumsi seperti itu Bu. Gitu. Oke, silahkan dimulai, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Yang Bu, Aduh, kenapa ini tumben banget ngobrol dia. saya deg-degan ya Bu. Enggak di situ. Pikiran saya kemana-mana. Aduh, kenapa ini tumben banget loh Pak ngobrol siang-siang? Mana ada yang penting? Ada yang penting apa sih? Pengen cerita apa toh? Ya, gimana ya Bu? Ini mau Jangan curhat ya. iya, ya sedikit banyak sih. Sedikit banyak curhat sih ya Bu. Ini apa namanya ya, berkaitan sama motivasi belajar anak di tempat saya itu belajar matematikanya rendah. Jadi motivasi belajar anak-anak itu saya lihat dari beberapa waktu dari awal sampai sekarang itu ya memang rendah gitu, dan saya pusing ini cari gimana solusinya ini. Semoga ketemu Ibu senior ini saya punya pencerahan. Waduh. Oh wah, jadi ceritanya itu Pak Fendi lagi pusing gara-gara motivasi belajar matematika anak-anaknya itu turun gitu ya Pak? Iya. Oh seperti itu. Nah kira-kira gitu kan, saat ini tuh posisi motivasi belajar anak-anak itu kalau kita buat skala lah dari 1 sampai 10 tuh kira-kira di skala mana coba? Skalanya itu 3 atau 4. Astagfirullah. 3 atau 4. Iya. Wow, coba. Sebetulnya banyak sih kalau yang motivasinya tinggi sih ya, coba kan itu tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu kan pasti yang skalanya masih 3, 4 itu yang gimana cara ngangkatnya gitu ya, harus sampai ke ya minimal 7 lah ya, 8 gitu. Apalagi syukur-syukur bisa 10 gitu ya. Oh, keren. Nanti ngalahin Pak Fendi loh Pak. Oh, alah gitu ya bener ya. Oh, berarti ceritanya tuh anak-anak Pak Fendi ada beberapa yang motivasinya masih di skala 3 sampai 4. Iya. Nah, kira-kira Pak Fendi punya kekuatan apa ini buat mendongkrak lagi motivasi anak-anak tadi? Kekuatan saya itu cuma satu ya, Apa? sebetulnya. Saya tuh hanya punya waktu buat anak-anak gitu. Keren. Jadi saya nggak punya yang lain, hanya bisa punya waktu buat anak-anak. Oh, waktu menurut saya, ada waktu tuh ya nggak semua orang punya waktu loh Pak. Iya. Terus kira-kira selain waktu, apalagi Pak, adakah yang lain gitu? Masa iya cuma waktu, yakin Pak? Iya. Pak Fendi kan keren loh. Apa ya? Guru junior tapi sudah wow, banyak kemana-mana loh. Lalang kalau waktu, karena kalau kekuatannya waktu itu, kalau waktu kita punya waktu buat anak-anak itu pasti anak-anak itu merasa senang Bu, karena di tempat saya itu kan anak-anaknya boarding school semua. Jadi saya dianggap kayak
bapak sama orang tua mereka itu mereka pasti senang gitu, sedangkan mereka kan sendirian gitu. Jadi menurut saya tuh ya kekuatannya cuma waktu lah ya. Kalau ilmu pasti banyak kurangnya, kalau penguasaan apa banyak masih perlu belajar banyak lah ya. Tapi kalau waktu sebagai guru mungkin kita harus punya banyak waktu buat anak-anak. Oh, jadi di tempatnya Pak Fendi itu kan boarding school gitu Iya. ya. Berarti Pak Fendi juga tinggal di situ gitu? Enggak, dulu ya, cuma Oh, sekarang gitu. udah berkeluarga jadi ya melaju gitu. Berarti ceritanya kenapa Pak Fendi memilih waktu itu karena kan merasa karena anak-anak itu kan di situ karena boarding school, berarti kan anak-anak tinggal di dalam gitu Iya. kan, sudah tidak ada perhatian yang lain selain gurunya kayak gitu ya Pak. Gitu. Nah terus kira-kira kan tadi kan Pak Fendi cerita nih, Iya. sekarang udah nggak tinggal di asrama lagi. Kira-kira ada nggak sih hambatan milih waktu? Tapi kira-kira ada nggak hambatannya? Hambatannya pasti ada loh. Hambatannya tuh kalau guru pasti banyak kegiatan tambahannya, terus mungkin metodenya saya juga mungkin kurang bagus, atau mungkin pembiasaannya yang kurang buat anak-anak. Secara kan anak-anaknya dari luar pulau semua ya, Bu, ya. Oh, gitu ya. Jadi kadang mereka sekolah aja seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Jadi apalagi yang Papua itu kadang Oh, itu yang jauh ya Pak? ada gitu. Jadi Nggak menetap loh, kan katanya tadi boarding school. iya, Dia nggak menetap gitu Pak? yang tetap di situ. Cuma kan di SMP-nya kan sekolahnya kan nggak kayak di Jawa kan. Oh, maksudnya berarti basic sebelum di jenjang SMK Iya. ini kan Pak? Jadi hambatannya pasti ada banyak. Makanya tuh saya tuh kepengen loh main ke SMA 3 gitu, melihat cara Coba main aja. Pengen- Melihat apa Pak? Itu kan nggak boarding school. Perbandingannya nanti beda nanti Pak. Wah. gimana cara anak-anak itu aduh gitu ya, karena kompleksitasnya gitu. Tapi seneng loh saya itu ketemuan itu, nggak tahu kenapa seneng ya jadi bisa ngobrol tuh ya Beda aja Pak Fendi nih. Oh gitu, jadi tadi kan tetap hambatannya itu kan karena Pak Fendi ngerasa selain jadi guru juga punya aktivitas yang lain ya. Iya. Jangan-jangan jadi makai ya Pak. Waduh, makanya waktunya udah tersita juga. Oh jadi pembina ekskul kan Pak? Enggak juga. Oh, enggak juga, waduh. Ini jadi apa? Iya, Jadi jadi- tangan kanan bos ya? biasa gitu, di grup biasa. Oh, jadi guru biasa. Oke lah, berarti tadi kan meskipun Pak Fendi mikirnya itu punya solusi itu waktu gitu kan, tapi juga ada hambatan kan ternyata karena Pak Fendi juga punya aktivitas yang lain. Dan itu solusinya gimana dong? Ayo Pak, Iya, gimana tuh? ya, Coba. nanti Bu. Tadi kalau lihat yang sudah itu pernah saya tanya ke anak itu kan ada yang nggak sekolah, yang sekolah itu kadang seminggu sekali gitu tuh ya. Ya saya tuh pengen bikin metode yang enak gitu, yang menarik, permainan kayak atau pakai alat kayak media kayak atau apa Itu gitu. punya bayangan nggak apa ini kira-kira permainan apa gitu? Kemarin sih pernah lihat yang itu ya, Itu apa? ular tangga gitu. Oh, ya. ular tangga. Ular tangga, jadi ular tangganya itu butuh mainan, jadi anak cepet-cepetan Oh, cepetan. kayak finish itu kan, nanti dapat bagian banyak lah ya sebetulnya, cuma kadang memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu, harus persiapannya. Oh, berarti kan itu udah temu loh Pak solusinya tadi mencoba membuat permainan ya kan dengan misalkan metode pakai ular tangga. Lalu ada yang lain kan mungkin? Yang lain apa ya Bu? Yang lain itu mungkin konsultasi sama teman sejawat ya mungkin ya. Yang lebih senior kan ada itu satu juga teman saya itu senior dan dia juga CGP juga Oh. gitu. Jadi saya banyak diskusi sama beliau sih ya, gimana baiknya gitu untuk permasalahan ini. Gitu. Nah itu sudah ada solusi lagi, berarti kan bisa tuh tadi udah mencoba menciptakan permainan lalu berkolaborasi atau diskusi sama tadi rekan Iya. sejawatnya. Nah terus rencananya apa ini Pak? Rencana buat mencapai tujuannya tadi kan tadi tujuannya pengen anak-anak itu motivasi belajar matematikanya Iya. secara khusus minimal 8 atau tadi pengennya malah Iya. 10 gitu loh ya, keren kan?
Kira-kira apa Pak? Ayo, rencananya apa ini? Rencananya itu apa ya Bu, kalau bikin permainan itu kadang membuat LKPD-nya itu loh Bu ya. Perlu nggak sih kalau itu kan cuma metode aja, tapi LKPD-nya itu maksud saya buat pembiasaan anak gitu ya. Anaknya tuh biar bisa ketemu matematika itu kayak mendengar matematika itu senang itu. Kadang kalau di daerah itu kan mendengar matematika eksak gitu kan udah pada takut sebagai momok gitu ya, momok jadi udah waduh. Padahal itu saya juga jangan gala ya kan, padahal udah lucu-lucu gitu tapi masih pada takut gitu kan. Jadi itu ya apa ya, ya itulah yang pengen dibuat ke depan itu, membuat kayak gitu. Oh, berarti tadi kan salah satunya rencana kan mau buat suatu permainan gitu ya, atau mungkin mencoba membuat LKPD seperti itu, yang menarik tentunya ya Pak ya. Nah, itu bagus lah, keren loh Pak. Itu dibikin aja di. Saya mau minta aja sama Bu Ani aja. Minta aja. Lah, Pak Fendi aja udah keren kok, masa minta aja gitu loh. Lalu kira-kira nih waktunya kapan nih Pak? Mau kapan itu? Pasti kan kalau kita punya impian itu kan pengennya ya ada waktunya yang pasti gitu kan. Nggak mungkin lah masuk punya impian entar aja gitu. Ya waktunya sih pengennya secepatnya sih Bu ya. Cuma melihat ini sudah di akhir semester 2 mungkin ya tahun ajaran baru mungkin ya baru bisa mungkin menyiapkan segala sesuatunya. Itu liburan itu kadang mungkin di yang lain healing, mungkin saya harus menyiapkan LKPD gitu kan, harus cari apa, bikin permainan apa gitu, melihat tetangga sebelah lebih jauh gitu kan. Yang jalan-jalan kita buat LKPD ya nggak apa-apa lah, itu udah. Nah udah toh berarti itu udah jadi komitmen kan buat Pak Fendi buat melaksanain tadi impiannya kan atau rencananya. Nah kira-kira butuh nggak sih Pak bantuan orang lain itu Pak? Pasti. Buat jaga komitmennya itu tadi? Pasti itu Bu. Komitmennya ya dari teman sejawat pasti, dari rekan-rekan CGP karena kan saya masih ya ini CGP kan. Mau jadi kepala sekolah ya Pak? Ya saya terinspirasi sama Bu Ami sama Bu Agustin dulu. Saya itu sampai teman-teman saya satu kelompok itu ikut lah. Itu sampai. Kayak gitu. Iya. Berarti kan tadi kan ternyata Pak Fendi kan buat meraih impiannya. Tadi kan punya yang namanya rencana tadi kan. Kan nggak tegang gitu ya, santai ya. Iya, ini santai. Jadi kan tadi kan buat ngeraih impiannya tadi yang pengen membuat apa tadi namanya permainan, lalu membuat LKPD dalam rangka buat meningkatkan motivasi anak-anak tadi kan, biar sampai skala itu kan, nah skala syukur 8 sampai 10 tadi kan. Nah ternyata butuh rekan sejawat sama butuh teman sama CGP kayak gitu ya. Bagus lah Pak, saya dukung deh, saya support kayak gitu. Nanti kalau udah apa namanya udah melakukan praktek jangan lupa ya sharing lagi gitu kan. Nah barangkali kan kita. Tapi jangka waktu dekat ini saya mau berkunjung ke mana Pak? Ke Bu Ani. Oh. Iya, saya belajar banyak ini. Ini harus menyediakan waktu loh. Oh siap. Menyediakan konsumsi ya Pak. siap. Konsumsi lagi. Iya lah. Baiklah, benar-benar. Ya kita benar sih Pak. Kadang kalau cuma ngobrol kayak gini, nggak ada nanti apa namanya kayak ceritanya refleksi nih loh, saya udah melakukan kayak gini. Barangkali kan nanti dengan refleksi itu kita akan jadi tahu, oh ternyata kita masih butuh seperti ini. Ya. Baguslah Pak, saya dukung lah. Semoga nanti rencana kedepannya sukses. Lalu motivasi anak-anak khususnya dalam belajar matematika itu bisa meningkat di skala tadi kan 8 sampai 10 sesuai keinginan Pak Fendi. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu kita ngobrol. Saya jadi lebih rileks agak sini tuh udah nggak tegang lagi tuh, tadi tegang jadi tegang sampai manjur gitu kan. Ini ada lumayan gitu. Dapat pencerahan dari Bu Ani. Sukses selalu loh Pak. Terima kasih Bu Ani. Oke, sudah ini. Terima kasih Bu Ani dengan Pak Fendi yang sudah melakukan coaching
Nah, ini saya sebagai pengamat dua akan pasca observasi ini, setelah saya mau observasi coaching ini, coba Bu Ani tadi setelah coaching itu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan. Oh ya itu Bu, tadi kan saya sudah berusaha untuk hadir penuh gitu kan, enggak saya cuekin loh dia kalau cuekin karena kalau dicuekin katanya tambah stres gitu. Nah saya mencoba mendengarkan aktif seperti itu. Nah saya mendengarkan apa saja sih yang jadi keluhan dia kayak gitu. Lalu saya juga berusaha memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensinya Pak Fendi kan. Nah ternyata dia bilang saya junior tapi ternyata potensinya keren seperti itu. Ya, oke, di catatan saya ini kan catatan tadi selama coaching antara Pak Fendi dengan Bu Ani juga memang di sini ada mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si coaching atau Pak Fendi kan akhirnya memberikan solusinya gitu kan, kayak membuat RPD dan permainan, kemudian kolaborasi dengan teman gitu kan. Nah, itu kemudian juga tadi sudah tidak ada bebas, sudah tidak ada adjustment ya, jadi bebas tadi. Kemudian juga tadi Bu Ani tidak berasumsi juga di catatan saya gitu. Jadi memang sudah bagus. Terus kompetensi apa lagi Bu Ani yang ingin kembangkan setelah ini dilakukan? Ya ini Bu, saya masih merasa sih meskipun tadi kan saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, saya masih merasa kayaknya saya masih perlu nambah lagi kemampuan saya seperti itu biar nanti kan lebih terbiasa kayak gitu, mau memberdayakan coach juga Bu. Iya, berarti ini memberdayakan coach. Iya. Oke, sama sih dengan catatan saya, memang yang harus dikembangkan adalah memberdayakan coach. Karena dari memberdayakan coach kan akan potensi dari coach itu akan tergali lebih banyak lagi, karena semua orang pasti punya potensi. Bagaimana kita menggalinya saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Suratni Agustini, CGP Angkatan 7 Kota Semarang dari SMA Negeri 5 Semarang. Saya di sini akan menjadi coach dari Ibu Ani yang berasal dari SMA Negeri 3 Semarang sebagai coach. Kemudian saya perkenalkan, ini adalah Fendi, Pak Fendi dari SMK Bagimu Negeri 2, dan yang pengamat 2 adalah Bu Tanti dari SD Tambak Aji 3. Oke. Baik Bu Agustin, Silakan ya Pak Fendi. sebelum kita mulai coaching siang hari ini, apakah Ibu masih ingat bagaimana percakapan coaching? Percakapan coaching masih. Yaitu apa saja Bu? Ada mendengar aktif, kemudian bebas, pertanyaan berbobot, kemudian ada memberdayakan coaching, Pak. Betul Bu. Kemudian yang kedua, saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengar aktif. Mendengar aktif ya Bu? Ya, karena kemarin pukul itu saya mental-mental, jadi mendengarnya belum aktif. Oh gitu. Baik Bu. Kemudian yang ketiga, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang saya ingin diobservasi yaitu bebas dari judgment. Bebas dari judgment-nya Bu. Kemudian yang terakhir Bu, Ya. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, misalnya seperti apa? Ya, tidak berasumsi. Tidak berasumsi Ya. ya. Baik Bu, demikian kegiatan praobservasi, monggo silakan dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum Bu Ani. Salam Bu Agustin. Ya, selamat siang. Ini kok kita tidak pada mengajar, ini piye jam? Iya ini Bu, kebetulan saya udah habis jamnya, Iya. udah habis. Jadi aman. Makanya saya pengen ngobrol sama Pak Agustin. Sebelah ya sampai Iya. kesini. Iya, Iya, itu. dari SMA 5 ke SMA dan SMA 3 ke SMA 5. Jadi ini hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Sebenarnya gini Bu, ceritanya begini. Karena saya Iya. merasa Bu Agustin itu sama guru eksak ya kan. Dan apalagi guru senior saya. Nah, saya tuh mikirnya gini Bu, pasti ada nih saya dapat solusi nih nantinya.
Ada ceritanya gini Bu, di kelas saya itu apalagi yang anak kelas 10 sekarang, ya Allah Bu, itu anak-anak zonasi gitu kan. Nah kalau menerima soal, ya bukan soal cerita, kenapa mesti nilainya tuh selalu jeblok gitu loh Bu. Aduh saya jadi heran, ini kenapa ya, yang salah apa gitu Bu. Itu saya pengen cari solusi itu Bu, gimana coba saya mengatasinya. Oke, berarti tadi nilainya jeblok. Iya benar, Soal cerita iya nilainya itu jeblok. Itu jeblok berapa Bu nilainya? Aduh ya Allah Bu, saya jadi malu mau nyebutin. Saya mikirnya ini aduh apa ini karena efek COVID kemarin Iya, pembelajarannya kan dari lalu sekarang udah luring. Nah mereka kan mungkin karena dulu terbiasa gitu kan, zaman dulu itu kan pakai luring itu kan Daring kan langsung. iya tinggal mungkin jawaban tinggalnya kopas seperti itu aja kan mungkin Bu. Betul. Bu. Nilainya 2 Bu. Aduh ya Allah jadi malu. Aduh apa saya nggak bisa ngajar kita tuh. Berarti nilainya do re mi. Iya benar. Berarti kita sekarang mau ngomongin itu ya Bu ya. Ini ceritanya saya nih, cari solusi. Cari solusi kenapa gitu soal bener. itu. Iya betul. Nah itu nilainya do re mi emang yang dipinginkan Bu Ani berapa? Ya pengennya tuh ya 100 gitu. Aduh nggak mungkin lah Bu. Kayaknya itu terlalu gitu ya. Ekstrim banget ya kan. Mungkin ada ya anak-anak yang bisa sampai seperti itu, bisa dapat nilainya setiap hari 100 terus gitu. Tapi kan ya kita nggak bisa lah kalau harus semua harus seperti itu. Apalagi kan sekarang itu kita kan pembelajaran harus berpihak kepada murid kan. Nah jadi kan ya mungkin tetap harus sesuai dengan kemampuannya, tapi ya nggak mungkin segitu-gitu aja juga kan. Masa 1, 2, 3 ya jelek-jeleknya dapat 7 lah, saya sudah senang banget itu 7 ya. Dari 1 sampai 10 gitu Iya, dapatnya 7 aja saya sudah bahagia gitu. Gitu Lah, iya betul. Dapat 7 itu berarti ketika tugas atau apa itu? Ya ulangan itu Bu, ulangan harian gitu. Kalau tugas sih anak-anak sih rata-rata nilainya bisa pada bagus, cuman kan ya saya juga nggak tahu ya prosesnya itu benar enggak. Nah itu ya. Oke. Nah itu yang sudah dilakukan Bu Ani sendiri apa? Jadi gini Bu, karena kan ini saya mikirnya soal cerita, padahal kita tahu itu kan sekarang ini yang namanya numerasi itu kan sangat penting. Penting ya kan? karena masuk ujian. Semua itu rata-rata soal sekarang basisnya kan numerasi ya. Numerasi. Nggak ada yang soal tiba-tiba hitunglah nilai 2x plus 5 sama dengan 7 berapa nilai x-nya. Nggak ada tuh soal yang kayak gitu. Nah, saya pengennya itu ya anak-anak itu kalau bisa dia udah terbiasa kayak gitu Bu. Jadi baca soal cerita gitu udah langsung paham dia maksudnya mau kemana, yang ditanyain apa. Iya kayak gitu Bu. Nah makanya untuk mengatasi itu saya mencoba berusaha lewat pembelajaran pakai PBL. Nah, pakai problem based learning gitu. Tapi yang saya bawa masalah-masalah kontekstual. Nah itu bagus. Iya Bu. Berarti kan tadi kan masalahnya nilainya masih do re mi. Iya, benar. Kemudian pengen nilai 7. Iya. Baru Bu Ani padahal sudah tadi PBL. PBL itu sudah dilakukan belum? Ya baru sekali 2 kali sih Bu gitu. Iya, berarti permasalahannya. Iya benar. Ketika PBL itu ada peningkatan tidak? Nah kayak gini Bu, jadi kan saya mikirnya apa karena mungkin ini belum jadi kebiasaan gitu ya. Gitu. Nah mungkin saya kedepannya mungkin akan selalu setiap hari minimal gitu kan, minimal sehari dikasih 1 masalah, tapi masalah kontekstual gitu kan. Jadi mungkin biar anak-anak terbiasa seperti itu kali ya Bu. Iya. Nah itu untuk PBL itu yang Bu Ani yang sudah lakukan itu ada pengaruhnya. Apakah mereka itu kok jadi yang tadinya do re mi menambah gitu? Nah, jadi kan gini Bu, saya kan kalau pakai yang PBL seperti itu saya berusaha menyiapkan LKPD Bu. Iya. Nah, jadi kan mungkin ada yang anak-anak tertentu gitu nggak bisa langsung baca, oh tahu ini arahnya kemana. Iya. Nah, mungkin kan tetap beberapa ada yang perlu dituntun ya kan Bu. Nah, dari ini langkahnya seperti ini. Nah, itu saya sudah coba sih Bu dari mencoba pakai LKPD. Ya, kalau saya lihat sih yang semula mungkin 70% kayak gitu kan nilainya do re mi ya sudah lumayan lah Bu, jadi turun ya gitu. Iya benar sih gitu Bu. Berarti yang sudah dilakukan kayak tadi yang saya dengar itu adalah PBL, kemudian menuntun itu berarti kayak scaffolding gitu kan, dengan cara scaffolding, ada PBL, ada LKPD. Itu
Berarti tadi hambatannya apa ketika tadi PBL itu tadi ya, hambatannya yang saya dengar sih tadi hambatannya apa Bu? Kalau hambatannya sih itu gini Bu, kadang kan saya masih kadang suka susah itu kalau mau buat mengelompokkan itu loh Bu, mengelompokkan anak-anaknya gitu kan. Nah mungkin kan dengan kemampuan yang beda-beda itu kadang saya, aduh ini masih fokus ke yang ngajari kelompok ini karena mungkin ini kelompok khusus yang memang butuh gitu. Tapi kan ada ini anak-anak yang di satu kelompok ini dia udah mungkin dia udah anak-anak pintar kayak gitu kan. Nah aduh itu cepet banget selesainya ya, itu paling gue hambatannya kayak gitu. Jadi kadang suka usul bikin gaduh gitu aja sih Bu, kayak gitu. Oh gitu, jadi sebetulnya itu tuh sudah bisa tertangani, cuma tadi ada pembagian kelompok yang memang pembagian kelompoknya berarti juga ada yang harus dipecahkan juga ya Bu ya. Pembagian kelompoknya itu kan ditinjau ulang mungkin ya Bu ya. Itu mungkin iyalah itu dari tadi yang saya dengar dari Bu Ani itu tadi kan Bu Ani bisa scaffolding, kemudian tadi juga ada kelompok, nanti kelompoknya coba disiapkan gitu kan, kesiapan belajarnya biar berbeda-beda gitu kan, jadi bisa itu ya. Kemudian ada PBL, ada LKPD, yang paling mungkin ini yang bisa dilakukan Bu Ani dalam waktu dekat ini apa ini? Apakah tiga-tiganya semua dilakukan bersamaan? Enggak lah Bu, kalau saya mikirnya ini aja sih Bu, kayaknya yang paling gampang langsung saya itu si LKPD aja sih Bu, kayaknya itu kan lebih mudah, dan menurut saya kan kalau dengan LKPD itu kayaknya lebih tersusun seperti itu ya. Jadi menurut saya semua anak itu pasti meskipun dengan kemampuan yang dianggap di bawah, masih di bawah rata-rata, tapi kan dengan mengikuti alur-alur yang ada di LKPD itu pasti insya Allah bisa lah. Nah kayak gitu, mereka kan lagi juga udah dewasa, mesti pasti bisa gitu. Oh berarti saya, dari tiga ini LKPD, berarti dalam LKPD itu juga LKPD-nya yang prosesnya menuntun mungkin ya Bu ya itu ya. Iya, jadi sudah dari muda selit gitu. Kalau yang sebelum ini mungkin kan yang saya lakukan itu kemarin belum lama itu Bu, saya itu ceritanya membahas tentang kedudukan lingkaran, kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah masalah yang saya ambil itu kebetulan soal RAP itu yang di Kota Semarang. Nah, pemerintah itu pemerintah ngadain ceritanya tuh mau mengadakan program bantuan. Nah, kalau dianggap kelurahan itu di posisi tertentu, kira-kira dengan radius berapa meter itu kelurahan mana saja atau RW mana saja yang bakal dapat bantuan. Nah, itu saya coba masalahnya kayak gitu Bu. Itu sudah bagus. Terus tanggapannya, hambatannya apa ketika ngasih LKPD seperti itu tuh? Anak-anak nih, iya itu kan masalah awal. Kalau cuma langsung saya kasih masalah awal seperti itu kan mesti mereka nggak nyambung. Ini apa kaitannya sama kedudukan lingkaran gitu. Tapi ternyata setelah saya kayak memberikan tuntunan seperti itu kan Bu, oh ternyata tuh hubungannya seperti ini. Jadi kelurahan-kelurahan yang tadi masih dalam jangkauan, kalau berada di dalam jangkauan ternyata dia kena programnya. Oh, tapi kalau kelurahannya itu di luar jangkauan, berarti dia tidak kena program bantuan kayak gitu Bu, gitu. Oke, berarti yang saya dengar gitu tadi kan Bu Ani itu akan menggunakan LKPD, kemudian tadi juga akan dijelaskan gitu kan secara rinci LKPD-nya sebelum mereka mengerjakan lah. Kira-kira itu untuk keberhasilan emang Bu Ani sendiri atau Bu Ani butuh dibantu oleh siapa gitu? Iya, kalau saya sih mikirnya nggak mungkin lah saya ngerjain sendiri. Biar maksudnya saya biar punya ada teman gitu loh buat masalahnya mencari masalah kontekstual di matematika juga nggak gampang Bu. Jadi saya makanya cari teman ini, nanti ceritanya kebetulan teman ada yang kebetulan sama ini lagi sama-sama CGP juga. Cocok. Itu cocok ini. Berarti berkolaborasi kita betul sekali. Nah itu berarti itu adalah yang membantu Bu Ani dalam ini ya aksinya ini. Nah terus kapan Bu ini kira-kira mau dibikin? Nah ini kan kalau tadi sudah tuh yang LKPD yang lingkaran. Nah itu kalau ini udah ada pandangan lagi apa ya ini LKPD yang ke depan yang paling deket itu apa ini udah terpikir belum? Nah itu saya masalahnya tuh besok masalah matematika tuh aduh ini masalah kontekstualnya apa gitu, apalagi coba integral, coba ini limit ini apa iya kan makanya itu
saya butuh guru tadi, butuh guru teman yang satu rumpun gitu kan, dan yang tentunya nggak pelit lah gitu. Iya. Soalnya kadang ada tuh Bu yang dia tuh yang gitu, ya Allah gitu. Itu harus di coaching. Guru yang pelit itu. Betul Bu. Kalau bisa ya dalam waktu dekat ini lah Bu. Nah kebetulan kan dalam waktu dekat ini memang saya mau pokok bahasanya kan mau berubah, mau berpindah. Nah pas ini saya butuh untuk secepatnya itu tadi Bu, merealisasikan tadi rencana Dari saya. LKPD tadi untuk membuat anak itu. Nah, ukuran keberhasilannya ini loh Bu, apa maksudnya? Kira-kira kan itu kemarin sudah berhasil sih sedikit gitu kan. Coba nanti kalau ini kita biasakan gitu. Lah, komitmennya apa ini terhadap rencana ini? Oh gitu. Jadi ya komitmennya tentunya ini tadi Bu, saya kan tetap akan selalu melakukan pembiasaan kayak gitu kan Bu. Ini tadi kan. Jadi kalau bisa ya setiap hari, misalkan saya pas ada jam saya, ya diusahakan lah memunculkan satu lah masalah kontekstual. Ya anak-anak itu terbiasa kayak gitu kan. Kalau anak-anak udah terbiasa sama membaca masalah kayak gitu kan, dia nggak bakal kaget. Nggak kaget, Iya, kalau udah betul. biasa berarti kan bisa karena biasa. Iya, Berarti betul memang sekali. anak-anak kita tuh memang Benar. harus dibiasakan Iya betul begitu. Iya betul. Begitu Anak-anak ya. itu kan kayaknya kalau disuruh membaca tuh kayaknya masih Oh, susah gitu ya Bu. iya, betul. Dengan kemampuan Sama. membaca mereka tuh kayaknya masih aduh mas. Sama kan, Coba fisika kalau lain dipegang, disuruh pegang HP, Nah, itu. dia langsung Iya. ya aduh mas. Saya heran, mungkin ini bisa jadi itu kali ya Bu. Saya mungkin bisa Iya, jadi alat juga. Iya, saya Iya. bisa jadi juga membuat mungkin semacam permainan gitu ya, atau membuat soal lewat aplikasi. Nah tapi aplikasinya saya pakai di HP gitu kali ya Bu. Berarti bisa ya, saya jadi malah jadi punya ide Iya. baru ini. Iya, benar. Iya, Itu bisa juga. benar-benar. Nah, itu Soalnya benar. anak-anak kalau diajak, ayo handphone, Handphone. nah itu Nah, langsung wah cepet mereka. Betul Bu, sip. Saya jadi punya ide. Oke deh. Nah jadi ini di akhir sesi ini mana yang akan dilakukan oleh Bu Ani nih? Kayaknya banyak banget nih. Jadi yang memang mungkin jadi nggak. Iya, aduh iya ya Bu, jadi banyak banget ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi saya yakin ya pasti tetap itu bisa saya lakukan kan, kayak tadi pembiasaan, lalu melakukan pembelajaran dengan PBL. Iya. Dalam PBL itu kan saya juga bisa kan Bu langsung memasukkan LKPD ke dalamnya kan, Iya, nah bisa. berarti kan langsung bisa jadi satu tuh. Nah seperti itu. Nah mungkin untuk yang jangka panjangnya ya itu tadi mungkin sama temen tadi menyiapkan mungkin game gitu kali ya Bu, atau apa permainan lewat pakai handphone seperti itu. Oke, berarti ini sudah ketemu belum Bu kira-kira tadi solusinya? Di awal kan kita akan membahas bagaimana sih kok anak-anak itu kok ketika ada soal cerita dia nilainya Doremi gitu kan, pinginnya Bu Ani itu tuh 7 lah minimal. Nah ini dari sesi terakhir ini loh pembicaraan ini kira-kira sudah ada gambaran belum Bu solusinya? Sudah Bu, sudah ya. Berarti- Jadi ternyata anak itu malas gitu kan, malas Mhm. kalau ketemu soal cerita bisa Iya. jadi nilainya Doremi ya karena dia tadi kan Bu nggak terbiasa Biasa, baca. iya, tidak terbiasa iya baca benar, ya, Bu. tidak terbiasa baca soal yang seperti itu. Maka tadi saya melakukan pembiasaan. Iya. Pembiasaannya yaitu tadi dengan pembelajaran PBL, dengan memanfaatkan LKPD, iya, dan mungkin ke depan bisa menciptakan suatu game atau permainan apa gitu kan. Nah, yang lebih menantang buat anak-anak. Gitu. Oke, berarti ini sudah dong ya, berarti ternyata dari ngobrol, nah, saya jadi nemu solusi sendiri ya. Oh ternyata saya punya potensi ya Bu buat Iya. cari masalah saya sendiri ya Allah ya. Terima kasih ya Allah. Makasih ya Bu Agustin. Iya. Oh jauh-jauh masa sia-sia. Iya, dapat solusi dari situ ke sini jalan kaki. Nah, ternyata kan bisa menemukan solusi sendiri bahwa bisa pakai PBL, bisa pakai tadi LKPD-nya dimasukkan, bisa berkolaborasi kan gitu tadi. Kemudian nah itu tinggal jadi gak sabar pingin jadi kita Nanti apa? Iya Bu. Nanti kalau Ajar sudah iya, selesai, saya bisa langsung di iya. sini kita bisa lihat Oke, gitu. cocok, Seperti cocok. apa Kak Sini, gitu sini. ya. Mungkin nanti perlu bantu ya Bu buat refleksi saya kan. Iya.
Itu bisa itu nanti minggu depan gitu kan bisa sih. Seperti apa sih hasilnya? Saya bikin 2 minggu lagi juga. Kan minggu depan dong. Iya, mau minggu depan saya mau mulai itu Bu, menjalankan aksinya tadi. Iya, kalau sudah menjalankan aksi kan saya ingin hasilnya siap. seperti apa. Saya Berapa mau deh? riset. Jangan lebih dari 7 Iya, ya. iya banget Bu, nggak bisa lebih dari 7 gitu. Matematika gitu loh. Terima kasih ya Bu, Lah, sudah iya. menyempatkan waktu buat Oke. ngobrol sama saya. Siap, sama-sama. Iya. Saya juga senang gitu kan, ternyata bisa mendapatkan solusinya dari diri sendiri. Makasih, Gitu, Mbak ya. Gusti. Oke, ya, oke. Silakan. Terima kasih Bu Ani, Bu Agusti. Tadi sudah ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol ini sampai 20 menit. Malah ngasih kesimpulannya. Tadi pas ini ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Agusti. Monggo apa? Pengembangan Apa yuk di kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Ani tadi apa yang ingin dikembangkan. pengembangannya itu saya tadi itu ya Bu ya. Oh, mendengar aktif. Jadi saya tadi sudah mendengarkan aktif Bu Ani. Jadi Bu Ani tadi bercerita apa yang lebar saya dengarkan. Oh iya, jadi saya intinya kan tahu oh begini. Tadi saya sudah. Oke, terima kasih ya Bu. Saya akan menyampaikan catatan saya tadi Bu Agustin sudah mendengarkan aktif, bebas dari judgement, tidak berasumsi. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan atau berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan tadi sama Bu Ani apa yuk? Kompetensi yang apa Bu tadi? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Oh, yang ingin dikembangkan lagi hasil gitu. melakukan coaching tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Oh Ani, gitu. apa? Oh, yang ingin dikembangkan lagi. Kalau tadi kan pertama ingin mendengar aktif. Ya, pinginnya sih ini. Ke depan. Kedepannya bisa ingin memberdayakan coaching. Jadi menggali potensinya lagi. Oke. Jadi kalau bisa tuh 30 menit gitu kita ngobrol-ngobrol. Seru. Biar gitu. Oke, mungkin itu Bu. Demikian kegiatan pasca observasi dari saya. Oke, terima kasih.